sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita menyiapkan apa nih, Kina? Alkitab, terus Alkitab, persembahan, terutama diri sendiri. Oke. Sebelum kita memulai juga, ada baiknya juga kita bersaat teduh. Untuk adik-adik di rumah, kita lipat tangan kita, Angkat tangannya. tutup matanya, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai, kita angkat pujian kita dengan judul dari terbit matahari. Musik. Adik-adik di rumah boleh makin berdiri ya sambil membuat gerakannya. Tepuk tangan semuanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita akan pujian kita juga. Yesus dalam rumahku. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami pada pagi hari ini. Kami dapat Tuhan melakukan ibadah online dengan anak suami. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, dan akhir nanti. Tuhanlah yang memberkati kami, menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian kita, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan saatnya kita angkat pujian kita lagi dengan judulnya apa, Ina? Saya bukan Pasukan berjalan. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Ayo semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berjalan, pasukan menyebar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya sakti. Saya
firman Tuhan. Seperti tadi yang kita bilang di awal, Nina, apa yang harus kita siapkan? Kita siapkan Alkitab kita dan terutama hati dan pikiran kita agar kita dapat mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semoga nanti kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya. Sebagai wujud tanda kasih kita kepada Tuhan. Oke, kita angkat pujian kita dengan judul apa, Nak? Hidupku bukanlah aku lagi. Sepertinya tadi sudah dinyanyikan. Berarti kan? Allahku besar, kuat dan perkasa. Oke, kita angkat Yang semangat ya, Nak. Adik-adik, di sana orang-orang itu sangat gembira, sangat sukacita menyambut karena Tuhan Yesus itu sudah datang dengan mengendarai seekor anak keledai, dengan menaiki seekor anak keledai. Nah, dikatakan di situ mereka percaya kepada Yesus karena Yesus sudah melakukan mukjizat yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus kita itu sangat luar biasa, adik-adik. Nah, apa itu mukjizatnya? Tuhan Yesus membangkitkan seseorang yang sudah mati, yaitu siapa, adik-adik? Iya, betul sekali. Yang sudah membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus sudah membangkitkan Lazarus dan orang-orang yang menyaksikan itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja mereka. Raja yang sesungguhnya. Raja yang akan membebaskan mereka, yang akan memimpin mereka ke arah yang lebih baik. Nah, adik-adik, di situ banyak orang yang pergi untuk melihat dan mendengarkan bahwa Tuhan Yesus itu sudah tiba. Mereka ingin tahu bagaimana sih Yesus yang sudah membangkitkan orang mati itu, bagaimana sih cerita atau seseorang yang sudah membangkitkan orang mati itu yang akan menjadi raja mereka. Setelah mereka melihat dan menyaksikan sendiri bahwa Tuhan Yesus itu memang sudah menjadi raja mereka, maka orang-orang itu percaya, orang-orang itu mengikuti Kristus, mengikuti Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita yang ada di Alkitab kita ini atau dari khotbah kita ini, ada dua hal yang menjadi pelajaran bagi kita, bagi kakak, bagi adik-adik, dan bagi semua orang. Nah, apa aja itu, Kak? Yang pertama, kita itu harus bersiap-siap menyambut Sang Raja, menyambut Tuhan Yesus di dalam hati, di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, menyambut bersiap-siapnya itu bagaimana, Kak? Apakah kita bersiap-siap dengan pakaian yang cantik? Apa kita harus bersiap-siap dengan rumah yang sudah dibersihkan? Tentu tidak. Bersiap-siap di sini adalah adik-adik harus mempersiapkan yang paling utama adalah hati.
jika hati adik-adik sudah siap, sudah bersih, sudah menjadi anak yang baik, maka Tuhan Yesus akan sangat senang jikalau sudah mendapati kalau adik-adik sudah menjadi orang yang sangat baik, menjadi anak-anak yang memiliki hati yang bersih. Nah, Kak, lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah kita harus percaya bahwa Yesus itu seorang raja yang akan datang untuk kita, untuk adik-adik, untuk mama papa, untuk kakak, untuk keluarga, dan untuk semua orang yang ada di dunia ini yang percaya kepada Yesus. Kita harus menjadi seorang yang percaya, seorang yang mengandalkan Yesus di atas segala-galanya, mengutamakan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, jadi dua hal yang ini harus kita tanamkan dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai menjadi anak yang nakal, jangan sampai menjadi anak yang tidak sopan, karena nanti Yesus tidak akan suka kalau menjadi anak-anak yang tidak memiliki hati yang bersih, tidak sopan. Yesus sangat menyukai anak-anak yang baik. Nah, sekian dari firman Tuhan kita. Kita berdoa, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan apa yang kami dengar di dalam firman-Mu ini bisa kami lakukan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, di sana orang-orang itu sangat gembira, sangat sukacita menyambut karena Tuhan Yesus itu sudah datang dengan mengendarai seekor anak keledai, dengan menaiki seekor anak keledai. Nah, dikatakan di situ mereka percaya kepada Yesus karena Yesus sudah melakukan mukjizat yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus kita itu sangat luar biasa adik-adik. Nah, apa itu mukjizatnya? Tuhan Yesus membangkitkan seseorang yang sudah mati, yaitu siapa adik-adik? Iya, betul sekali. Yang sudah membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus sudah membangkitkan Lazarus dan orang-orang yang menyaksikan itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja mereka. Raja yang sesungguhnya. Raja yang akan membebaskan mereka, yang akan memimpin mereka ke arah yang lebih baik. Nah, adik-adik, di situ banyak orang yang pergi untuk melihat dan mendengarkan bahwa Tuhan Yesus itu sudah tiba. Mereka ingin tahu bagaimana sih Yesus yang sudah membangkitkan orang mati itu, bagaimana sih cerita atau seseorang yang sudah membangkitkan orang mati itu yang akan menjadi raja mereka. Setelah mereka melihat dan menyaksikan sendiri bahwa Tuhan Yesus itu memang sudah menjadi raja mereka, maka orang-orang itu percaya, orang-orang itu mengikuti Kristus, mengikuti Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita yang ada di Alkitab kita ini atau dari khotbah kita ini, ada dua hal yang menjadi pelajaran bagi kita, bagi kakak, bagi adik-adik, dan bagi semua orang. Nah, apa aja itu Kak? Yang pertama, kita itu harus bersiap-siap menyambut Sang Raja, menyambut Tuhan Yesus di dalam hati, di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, menyambut bersiap-siapnya itu bagaimana Kak? Apakah kita bersiap-siap dengan pakaian yang cantik? Apa kita harus bersiap-siap dengan rumah yang sudah dibersihkan? Tentu tidak. Bersiap-siap di sini adalah adik-adik harus mempersiapkan yang paling utama adalah hati. Nah,
Jika hati adik-adik sudah siap, sudah bersih, sudah menjadi anak yang baik, maka Tuhan Yesus akan sangat senang jikalau sudah mendapati kalau adik-adik sudah menjadi orang yang sangat baik, menjadi anak-anak yang memiliki hati yang bersih. Nah, Kak, lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah kita harus percaya bahwa Yesus itu seorang raja yang akan datang untuk kita, untuk adik-adik, untuk mama papa, untuk kakak, untuk keluarga, dan untuk semua orang yang ada di dunia ini yang percaya kepada Yesus. Kita harus menjadi seorang yang percaya, seorang yang mengandalkan Yesus di atas segala-galanya, mengutamakan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, jadi dua hal yang ini harus kita tanamkan dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai menjadi anak yang nakal, jangan sampai menjadi anak yang tidak sopan, karena nanti Yesus tidak akan suka kalau menjadi anak-anak yang tidak memiliki hati yang bersih, tidak sopan. Yesus sangat menyukai anak-anak yang baik. Nah, sekian dari firman Tuhan kita. Kita berdoa, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan apa yang kami dengar di dalam firman-Mu ini bisa kami lakukan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak bertanya untuk kreativitas kita minggu ini. Siapa yang tahu Raja dan Ratu? Pasti semuanya tahu ya? Pasti. Nah, kita lihat bahwa Raja dan Ratu ada apa di kepalanya, Inang? Mahkota. Mahkota, karena Raja dan Ratu identik dengan sebuah mahkota. Nah, untuk adik-adik di rumah, kreativitas minggu kita ini adalah adik-adik di rumah membuat mahkota kerajaan. Dari mana, Ina? Kalau boleh karton Manila supaya berkilat berwarna cantik ya. Atau bisa juga dari kertas dibungkus, sekalian diwarnai, dikreasikan. Adik-adik di rumah mengkreasikan sebagus mungkin, secantik mungkin kayak mana sebuah mahkota untuk Raja dan Ratu. Sehingga yang melihat langsung terpesona. Nah, lalu kemudian adik-adik memfoto menggunakan mahkota tersebut. Difoto, di selfie, lalu dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Itulah kreativitas kita minggu ini. Sedangkan kreativitas minggu yang lalu ada di sini ya. Salam Inang, kakak dan abang. Kali ini Mela ingin menghafal ayat hafalan Mela 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Amin. Shalom Inang, abang, kakak. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya minggu ini. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terima kasih. Shalom abang, kakak, Inang. Hari ini saya mau mengucapkan isi dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terima kasih. Shalom abang, kakak, Inang. Shalom Inang, abang dan kakak. Di sini Giri akan mengerjakan tugas kreativitas minggu ini, yaitu menghafal ayat hafalan dari 1 Petrus 2 ayat 24.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terima kasih Inang, Abang, dan Kakak. Shalom. Shalom Abang, Kakak, Inang. Saya mau mengucapkan ayat hafalan dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terima kasih. Shalom. Shalom Kakak, Abang, Inang. Aku mau mengucapkan isi dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terima kasih Kakak, Abang, Inang. Shalom, dadah. Shalom Inang, Abang dan Kakak. Di sini Tata akan menyebutkan ayat hafalan minggu ini. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Terima kasih Inang, Abang, dan Kakak. Shalom. Shalom Amang, Inang, Kakak, dan Abang. Kali ini saya akan membuat video tentang ayat hafalan, yaitu 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Terima kasih Kakak, Abang, Inang. Shalom. Selamat beraktivitas kembali. Oke, nah kita angkat pujian kita, setia, setia. Adik-adik di rumah sambil tepuk tangan ya. Persiapan duitnya dengan rapi, persiapan duitnya. Apakah dikucek-kucek? Dilipat dengan rapi. Kemudian Kita ke tangan kanan, tangan Iya. kanan ya, bukan tangan kiri. Tangan kanan. baru kita ucapkan, inilah Tuhan, persembahan kami, terimalah Tuhan dengan senang hati. Kita angkat pujian kita, berilah yang baik. Firman Tuhan menghantarkan kita mengumpulkan persembahan, diambil dari Mazmur 50 ayat 23, demikianlah bunyinya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya,
keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.